Oke teman-teman, kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang fundamental banget buat sistem perpajakan kita, yaitu Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, atau yang biasa kita singkat KUP. Anggap aja ini adalah buku aturan main untuk semua urusan pajak di Indonesia. Yuk kita bedah sama-sama. Nah, ide besarnya itu semua berawal dari sini. Kutipan ini yang disederhanakan dari naskah asli undang-undangnya bukan sekedar kata-kata. Ini adalah inti dari sebuah perubahan filosofi yang luar biasa besar yang akan kita jelajahi sekarang. Jadi, sebelum kita masuk ke detail aturan-aturannya, penting banget buat ngerti dulu, kenapa sih KUP ini ada? Karena ini bukan cuma sekumpulan pasal, tapi sebuah revolusi cara pandang yang meninggalkan masa lalu era kolonial. Nah, kalau kita lihat perbandingannya, ini wow, beda banget. Dulu, sebelum tahun 1983, sistem pajak kita itu warisan kolonial. Kita, para pembayar pajak, itu dianggap objek. Pasif aja, nunggu ditagih sama petugas. Prosesnya ribet, birokratis, dan jujur aja, rasanya kayak beban. Nah, KUP ini membalikkan semuanya 180 derajat. Melalui sistem yang kita kenal sebagai self-assessment, kita sekarang dipandang sebagai subjek. Kita yang aktif. Kita dipercaya penuh untuk hitung sendiri, bayar sendiri, dan lapor sendiri. Inilah perubahan mendasar itu, dari beban menjadi partisipasi dalam semangat gotong oyong. Oke, filosofinya udah dapat ya. Sekarang yuk kita kenalan sama siapa aja sih pemainnya dan apa aja alat utama yang dipakai dalam sistem perpajakan kita. Pertama-tama, yang paling basic dulu ya, wajib pajak. Siapa sih mereka ini? Simpelnya, ini sebutan buat siapapun, entah itu individu kayak kita-kita, atau sebuah badan usaha yang menurut hukum punya kewajiban buat urusan pajak. Terus ada istilah badan. Nah, apa ini? Definisi hukumnya itu luas banget. Jangan bayangin cuma perusahaan besar kayak PT atau CV. Koperasi, firma, bahkan yayasan pun termasuk dalam kategori ini. Intinya, hampir semua bentuk organisasi bisa dianggap sebagai wajib pajak badan. Dan ini dia, alat yang paling krusial buat setiap wajib pajak, NPWP, alias Nomor Pokok Wajib Pajak. Ini adalah nomor identitas unik kita dalam dunia perpajakan. Bisa dibilang, ini KTP-nya para wajib pajak. Biar gampang bayanginnya, NPWP itu tuh kayak kartu anggota di klub besar yang namanya Indonesia. Punya kartu ini artinya kita resmi jadi anggota, dan siap buat ikut serta memenuhi peran kita sebagai warga negara. Oke, kartu anggotanya udah punya. Terus ngapain? Nah, kita masuk ke inti permainannya, surat pemberitahuan, atau yang jauh lebih kita kenal dengan sebutan SPT. Kalau NPWP itu kartu anggota, SPT ini laporan kegiatan tahunan kita sebagai anggota klub. Jadi, SPT itu apa sih? Gampangnya, ini tuh kayak rapor tahunan kita buat negara. Di dalamnya, kita melaporkan semua, mulai dari perhitungan pajak kita, bukti pembayarannya, sampai daftar harta dan utang kita. Inilah wujud nyata dari sistem self-assessment yang tadi kita bahas. Dan disinilah letak kepercayaannya. Prosesnya dirangkum dalam 3 langkah sederhana yang jadi tanggung jawab kita sepenuhnya. Pertama, kita hitung. Kedua, kita bayar. Ketiga, kita lapor pakai SPT. Ingat 3 kata kunci ini. Hitung, bayar, lapor. Semuanya ada di tangan kita. Nah, ini nih bagian yang praktis dan penting banget buat dicatat. Soal deadline atau batas waktu. Untuk laporan bulanan atau SPT masa, batasnya itu akhir bulan berikutnya. Untuk laporan tahunan, kita sebagai orang pribadi, ingat baik-baik tanggalnya, 31 Maret. Sedangkan untuk perusahaan atau badan, batasnya 30 April. Jangan sampai kelewat ya. Nah, yang sering orang lupa, KUP ini bukan cuma soal kewajiban bayar pajak loh. Sistem yang dibangun di atas kepercayaan ini juga ngasih kita hak-hak yang jelas. Ini adalah jalan 2 arah. Coba kita lihat deh keseimbangannya di sini. Di satu sisi, benar kita punya kewajiban. Harus punya NPWP, harus bikin catatan yang benar, bayar, dan lapor tepat waktu. Tapi di sisi lain, kita juga punya hak yang kuat dan dilindungi undang-undang. Kita punya hak buat membetulkan SPT kalau ada keliru, hak buat bertanya apa dasar perhitungan pajak dari petugas, hak untuk mengajukan keberatan, bahkan sampai hak untuk banding ke pengadilan pajak. Jadi ini bukan hubungan sepihak, ini adalah kemitraan. Oke, satu hal terakhir yang perlu kita pahami tentang KUP. Undang-undang ini bukanlah dokumen kuno yang kaku. Justru sebaliknya, ini adalah hukum yang hidup yang terus beradaptasi seiring berjalannya waktu. Lihat aja jejak perubahannya ini. Sejak pertama kali lahir tahun 1983, KUP ini udah berkali-kali diupdate.
Setiap amandemen, mulai dari tahun 1994, 2000, 2007, sampai yang paling baru lewat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, itu semua adalah respon terhadap tantangan ekonomi dan sosial yang terus berubah. Ini bukti kalau fondasi pajak kita itu dinamis, bukan statis. Jadi, kita udah lihat perjalanannya yang luar biasa ya. Dari sistem yang terasa sebagai beban di era kolonial, menjadi sistem gotong royong modern yang dinamis. Pertanyaan besarnya buat kita semua adalah, apa langkah selanjutnya? Di tengah dunia yang terus berubah karena teknologi dan ekonomi, sistem pajak yang benar-benar adil dan efisien untuk masa depan Indonesia itu bentuknya kayak gimana sih? Nah, ini jadi pemikiran buat kita renungkan bareng-bareng.